Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Hidayatullah MPD, yang terhormat Ibu Rina Asih Handayani MPD. Di sini saya akan memaparkan modul ajar saya, yaitu tentang terapan perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Inti pembelajaran yang pertama yaitu sintaks 1, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, sintaks 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Sintaks 3 yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Sintaks 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintaks 5, menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk pemaparan modul dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Afifuddin, temanya adalah tentang amanah, perilaku amanah dan jujur ya. Iya. Tetapi di kompetensi awal ini peserta didik sudah memahami definisi amanah dan jujur. Lalu apa gunanya tema itu masih diajarkan kalau peserta didik sudah memahami definisinya? Bisa dijelaskan? Agar lebih memahami dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Karena kebanyakan anak sekarang itu masih belum bisa menerapkan perilaku jujur dan juga amanah. Berarti ini pembelajaran di sini ini masih awal pembelajaran terkait materi amanah dan jujur atau sudah pertemuan keberapa, Pak? Ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama ya, pertemuan pertama tapi peserta didik telah memahami definisi. Memahami sekilas saja dalam artian belum secara menyeluruh. Berarti mungkin nanti perlu Pak ditekankan peserta didik telah peserta didik memahami definisi amanah dan jujur, tetapi kurang dalam seperti itu. Kan ini mau memperdalam pengetahuannya. Nah, selanjutnya untuk profil P5 PPRA. Untuk profil P5 PPRA bisa ditunjukkan Pak korelasi atau kaitan profil tawazun ini dalam tema yang Bapak ajarkan, atau mungkin ini muncul di mana profil tawazun ini begitu. Silakan. Untuk tawazun nggih berimbang nggih. Karena saya menggunakan tema perilaku amanah dan jujur, jadi peserta didik bisa berimbang dalam artian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian tidak memihak. Anda menggunakan teori apa saja dalam penyusunan modul ajar ini? Untuk teori yang saya gunakan yaitu teori behavioristik dan juga teori kognitif. Oke, bisa dijelaskan di poin mana atau di kegiatan pembelajaran yang mana yang menunjukkan teori-teori yang Bapak gunakan itu? Jadi setelah peserta didik mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik bisa mengaplikasikan ya terbentuk perilaku yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut. Dalam artian bisa mengaplikasikan perilaku jujur dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Teori behavioristik sama apa tadi Pak? Kognitivistik ya? Ya. Apa yang Anda ketahui tentang kedua teori itu Pak? Jelaskan secara singkat. Kalau kognitivistik itu tentang pengetahuan ya, bisa memahami tentang amanah dan juga jujur. Kalau behavioristik yaitu tentang perilaku yang dihasilkan ketika seseorang atau peserta didik sesudah mempelajari materi tersebut. Sebetulnya dua teori itu kan teori yang berkebalikan ya Pak ya. Kalau yang behavioristik itu meyakini bahwa peserta didik itu seperti ada teori tabula rasa begitu. Jadi peserta didik itu kosong, dia bisa dibentuk seperti apapun tergantung simulasi yang diberikan, karena ada teori stimulan ya, kemudian respon seperti itu Pak. Nah,
Sedangkan untuk kognitivistik itu meyakini bahwa peserta didik itu mereka aslinya sudah punya pengetahuan, punya bekal pengetahuan, begitu. Ya. Tidak butuh stimulan seperti itu, Pak. Maka tadi saya tanya, seperti apa gambaran implementasi kedua teori tersebut? Baik, saya lanjutkan, Pak. Di modul ajar yang Bapak buat ini, saya pengen tahu di mana letak yang menunjukkan bahwa modul ajar Pak Lutfi ini berbasis HOTS. Pada poin apa saja? Peserta didik bisa menganalisis tentang perilaku-perilaku yang mencontohkan perilaku jujur dan juga amanah. Tulis di mana, Pak? Di banyak asesmen. Asesmen apa? Formatif. Formatif. Asesmen yang Anda gunakan ada apa saja? Ada asesmen sumatif dan juga asesmen formatif. Diagnostiknya tidak ada? Ada. Mana? Untuk pengetahuan awal ketika sebelum pembelajaran. Anda cantumkan nggak itu pertanyaan-pertanyaannya atau soal-soalnya? Pertanyaan pemantik. Terletak pada Ya. Selanjutnya kita beralih ke PTK, ke P5 PPRA untuk profil apa namanya modul P5 PPRA. Pak Lutfi mengangkat tema apa, Pak? Pada P5. Ya, P5 PPRA. Untuk P5 saya mengangkat demokrasi Pancasila, Bu. Kenapa, Pak, mengangkat tema itu, Pak? Untuk mengajarkan siswa tentang demokrasi yang ada di sekolahan. Kenapa harus diajarkan? Ya, karena di sekolah kan ada itu, pemilihan ketua OSIS. Jadi, agar peserta didik mengetahui dasar-dasar bagaimana berdemokrasi dengan baik dan juga pemilihan dengan baik. Ada masalah nggak, Pak? Mungkin siswanya atau peserta didiknya ketika melaksanakan pemilihan ketua OSIS itu disinyalir ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada iklim yang tidak demokratis begitu. Ada nggak, Pak? Misalnya ada, Bu. Ada pemaksaan. Ada seperti apa? Kemarin terjadi, jadi ketika ada pemilihan ketua OSIS yang satu itu Islam, yang kedua itu non-Islam. Cuman ada yang mengajak untuk jangan memilih yang non-Islam karena sekolahan kita itu mayoritas kan Islam gitu. Oke, baik. Nah, jadi tadi kalau saya tanya alasannya kenapa mengangkat tema itu dalam P5 PPRA, yang disampaikan adalah latar belakangnya masalah yang muncul itu, Pak. Oh, iya. Ya, bukan lebih dalamnya adalah di masalahnya itu, gitu ya, Pak Afifu dan Pak Lutfi ya. Iya, siap, Bu. Ini nama adik saya dan bapak saya digabung. Oke, kemudian kita lanjut ke PTK, Pak. Iya. Ya. Oke, ya. Modul proyek itu, modul proyek. Nah, PTK, PTK, rencana judul Pak Lutfi tentang apa? Untuk kemarin tentang meningkatkan hasil belajar PAI, mata pelajaran jujur dan amanah melalui model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 8 sekolah SMP Negeri 2 Gubuk. Bisa dijelaskan variabel X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana? Variabel X-nya problem based learning. Untuk variabel Y-nya peserta didik dan pembelajaran. Rumusan masalahnya seperti apa, Pak? Untuk rumusan masalah itu peserta didik bisa memahami problem based learning dan juga bagaimana peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PAI materi jujur dan juga amanah. Untuk rumusan masalahnya cukup satu saja ya, Pak, yang nomor 2 itu. Oh, nomor 2 gitu. Berarti untuk jadi dihapus gitu. Iya, dan karena cuma satu rumusan masalahnya, jadi nomornya nanti dihilangkan saja. Biasanya mahasiswa itu masih sering nulis meskipun satu, tapi nomornya ditulis, itu nggak cantik. Oke, itu mungkin dari saya, Pak Lutfi. Monggo selanjutnya waktu saya serahkan ke Pak Agung untuk mengkonfirmasi.
Baik, terima kasih Bu Rina. Pak Lutfi masih bersama Nggih, kami. ya Pak. Lutfi Afifuddin dari Ngubuk ya. Iya, Boleh disampaikan kira-kira eh, apa istilahnya pengembangan materi apa yang eh, Bapak lakukan terkait dengan materi yang Bapak susun tentang amanah dan jujur itu. iya. Di sini untuk pengembangannya saya selalu menyontohkan dalam artian mengajak para peserta didik agar selalu menerapkan perilaku jujur dan juga amanah. Salah satunya adalah bisa terapkan dalam sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, saya selalu mengajak peserta didik berjamaah dalam artian siapa yang belum berjamaah, ayo kita berjamaah. Jangan sampai belum berjamaah, tapi dia mengucapkan sudah Pak. Kalau tentang amanahnya, Karena kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban, salah satunya adalah sholat lima waktu, maka eh, peserta didik selalu diajak untuk menjalankan ibadah sholat lima waktu sebagai bentuk amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. baik, artinya kenapa saya bertanya demikian karena yang klasik